Halo semuanya, kembali lagi bersama Anissa dan materi kali ini adalah tentang literasi digital atau literasi media digital. Selamat menyaksikan. Oke, literasi media digital atau literasi digital. Mungkin beberapa teman-teman penonton di sini sudah tahu tentang materi atau tentang hal ini, tapi juga mungkin ada teman-teman yang mungkin bertanya-tanya. Kita setiap hari berhadapan dengan media digital, dengan dunia digital. Kenapa harus ada literasi? Mengapa kita masih harus membaca tentang media digital jika teman-teman berpikir literasi adalah kegiatan baca tulis? Nah, jika ingin tahu jawabannya, mari kita ketahui, mari kita saksikan bersama materi ini. Oke, ada 4 poin utama yang ingin aku bagikan kepada kalian, yakni pendahuluan. Yang kedua, apa itu literasi digital. Yang ketiga, hal penting tentang literasi digital. Dan yang keempat, mengenal hoax dan efeknya dalam media digital. Nah, latar belakang dari materi ini adalah sebuah kegiatan yang telah digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bernama Gerakan Literasi Nasional. Nah, Gerakan Literasi Nasional ini mencakup 3 area utama, yakni di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Nah, dari 3 area besar ini, masing-masing komponen yang terlibat di dalam area tersebut akan berusaha menyebarluaskan semangat dan kegiatan ini dalam bentuk yang bermacam-macam. Nah, kalau boleh cerita sedikit, dulu waktu SMA saya juga mengalami gerakan literasi nasional di lingkungan sekolah. Dulu itu sehabis doa pagi, karena sekolah saya adalah sekolah Katolik, sehabis doa dan renungan pagi, akan disediakan waktu 15 menit untuk membaca buku yang masing-masing siswi bawa ke sekolah atau sudah disimpan di rak kelas. Nah, setelah itu baru dimulai waktu belajar kita. Nah, dari kegiatan membaca tersebut, kita diminta untuk penulis rangkuman buku yang kita baca, lalu disetorkan setiap minggu kepada guru bahasa Indonesia yang mengampu kelas tersebut. Nah, menurut saya gerakan literasi di sekolah ini akan lebih baik jika juga diimplementasikan ke pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah pun juga di keluarga dan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar gerakan literasi nasional, namun juga benar-benar mampu membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya di negara Indonesia. Nah, gerakan literasi nasional itu punya beberapa poin utama. Salah satunya ialah literasi digital. Menurut National Leadership Conference on Media Education, gerakan literasi nasional dan poin spesifiknya adalah literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya. Jadi secara tidak langsung, apa yang kita lihat di media sosial, di blog, di web, itu adalah pesan yang disampaikan dalam berbagai bentuk. Bisa konten, bisa berita, bisa juga opini, bisa juga tulisan kreatif, dan lain-lain sebagainya. Nah, beberapa hal penting tentang literasi digital, dan materi ini saya ambil dari modulnya Kominfo sendiri, bisa dicek di Gerakan Literasi Nasional, subjudul Gerakan Literasi Digital. Yang pertama adalah pendidikan media merupakan bentuk pemberdayaan khalayak media. Jadi, media yang kita ketahui sekarang tidak hanya tersedia sekedar asal jadi, namun juga perjalanan dan pengembangan dari teknologi itu sendiri.
Nah, kenapa kita masih memerlukan pendidikan media? Jawabannya adalah di poin kedua, yakni tantangan masyarakat untuk mencerna dan menseleksi informasi. Jadi, seperti yang kita ketahui, media digital itu membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan. Di satu sisi kita dimudahkan dengan sarana penyajian dan pembagian informasi yang sangat cepat. Namun di sisi lain, kita juga kadang terlena untuk sekedar menerima tanpa menseleksi informasi dan pesan yang kita terima dari media digital. Apa akibatnya? Kita kadang termakan hoax atau termakan berita yang tidak benar, ataupun juga kita bisa mengalami penipuan atau bahkan kekerasan melalui media digital, dapat berbasis gender atau secara verbal dan lain sebagainya. Nah, dengan pendidikan media ini diharapkan kita sebagai khalayak media atau orang yang menerima informasi, namun juga di saat yang bersamaan kita adalah dalam tanda kutip pembuat informasi itu, diminta untuk memahami kompetensi media digital. Nah, kompetensi media digital ini sebenarnya bermacam-macam, namun yang kebutuhan dan pengetahuan dasar yang harus kita miliki ialah kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mencerna, kemampuan untuk beretika di media digital, dan juga beberapa aturan-aturan dasar yang sebenarnya sudah kita lakukan di dunia nyata, namun karena ini adalah dunia digital, kita harus mengadaptasi beberapa bentuknya. Seperti misal, media digital memungkinkan kita untuk memberikan komentar secara bebas kepada banyak hal. Bisa itu berita, bisa itu konten media, bisa itu opini, dan lain sebagainya. Nah, jika kita salah menuliskan sesuatu ataupun orang lain mempunyai pemahaman yang berbeda, itu bisa menjadi masalah di kemudian hari ketika misalnya kita diserang ataupun kita melontarkan fakta yang mungkin pada saat itu belum diketahui kebenarannya dan lain sebagainya. Nah, beranjak dari situ, salah satu dampak negatif dari media digital dan juga adalah salah satu tantangan yang kita hadapi sekarang ini ialah hoax. Apa sih hoax itu sebenarnya? Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya. Dengan kata lain, sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Nah, biasanya hoax ini akan lebih cepat beredar melalui pesan berantai ataupun media sosial seperti WhatsApp atau aplikasi perpesanan lainnya, ataupun juga media-media yang memang sengaja membuat hoax demi menarik pembaca ataupun menjadikan suatu hal itu kambing hitam. Yang kedua ialah ciri berita hoax. Apa sih beberapa cirinya? Yang pertama, didistribusikan melalui email atau media sosial, diakhiri dengan imbauan agar pembaca segera menyebarkan peringatan tersebut ke forum yang lebih luas. Yang kedua ialah pengirim awal hoax tidak disebutkan atau diketahui identitasnya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, hoax tersebut lebih banyak beredar di media sosial, khususnya adalah aplikasi perpesanan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seperti email ataupun banyak media sosial lain juga dapat menyebarkan hoax ini. Dan efek sampingnya ialah
orang-orang yang mendapat hoax ini akan merasa terancam atau akan merasa takut. Dan memang itu tujuan dibuatnya hoax, agar menciptakan fakta kolektif namun diputarbalikkan dari fakta yang sebenarnya. Yang kedua adalah jenis hoax yang patut dicurigai. Yang paling umum kita temui atau ketahui ialah tentang pesan berantai. Misal setelah ini akan ada gempa, atau banyak teroris masih berkeliaran di luar sana, atau dan lain sebagainya. Yang kedua ialah mendapatkan hadiah gratis. Pesan ini lebih banyak kita dapatkan melalui perpesanan SMS yang biasanya berbunyi, "Selamat, Anda memenangkan undian bla 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 dari kantor bla bla bla." Namun kadang kita juga bertanya-tanya bagaimana mereka tahu tentang nomor handphone kita dan lain sebagainya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa mungkin mereka mengacak nomor dan lain sebagainya. Dan bentuk pesannya ialah pesan melalui blogspot.com, bukan web resmi dari perusahaan atau kantor tersebut. Yang ketiga ialah hoax tentang virus komputer, dan ini juga ditujukan dan dikirimkan kepada kita untuk menakut-nakuti bahwa untuk menjauhi perangkat dan lain sebagainya. Padahal secara tidak sadar, jika kita mempercayai hoax tersebut, bukan tidak mungkin kita sendiri yang akan terkena virus tersebut, atau kayak kembali pada kita. Yang selanjutnya ialah cara mengidentifikasi hoax. Yang pertama, memperhatikan judul pesan. Biasanya ini judul pesan-pesan hoax itu cenderung clickbait. Clickbait itu apa artinya? Menggunakan kata-kata yang dicetak tebal dengan judul-judul provokatif, dengan peringatan-peringatan yang sangat keras dan lain sebagainya. Yang kedua ialah mencermati alamat situs. Biasanya hoax itu akan disertakan link untuk menuju suatu situs tertentu. Dan jika kita perhatikan, kebanyakan itu menggunakan blogspot.com atau wordpress.com atau yang lain sebagainya. Padahal mereka mengatasnamakan institusi yang resmi. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan atau institusi atau lembaga resmi itu hanya memiliki web resmi dengan ekstensi .co.id atau .com. Selain itu, kita patut curiga karena bisa jadi link tautan ke situs tersebut merupakan virus yang diciptakan oleh pembuat hoax itu. Yang ketiga ialah memeriksa fakta. Nah, jika hoax yang kita terima adalah seperti pesan berantai, berita di satu tempat, atau tentang adanya hal yang akan terjadi, kita perlu memeriksa faktanya dengan apa? Misal kita dapat ke Google lalu mencari berita-berita yang terkait dengan hal itu. Jika tidak kita temukan, berarti pesan itu adalah pesan hoax. Yang keempat adalah tidak langsung menyebarkan pesan kepada orang lain. Seperti poin sebelumnya, jika kita telah mencium adanya bau-bau hoax atau segala macam, dan di akhir pesan itu kita diminta untuk menyebarkan orang lain agar kita selamat atau agar kita tidak misalnya terkena bahaya, kita perlu bahasanya cross check ya, istilahnya cross check ulang, ini benar atau tidak, atau apakah orang lain perlu mengetahui tentang hal ini atau tidak. Nah, ini untuk sebagai tindakan preventif juga, supaya kita tidak dicap sebagai orang yang suka melanjutkan berita hoax pada orang lain. Nah, kesimpulan dari materi singkat ini adalah literasi digital memberikan pemahaman serta pengetahuan terhadap pendidikan media untuk mencapai
kecakapan bermedia digital. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin merasa sampai saat ini masih, kenapa ya kok aku menggunakan media digital hanya segini-segini saja. Mungkin teman-teman perlu menambah pengetahuan, menambah ilmu lagi tentang sebenarnya media digital itu seperti apa saja yang bisa saya gunakan di dalamnya, apa saja batasan-batasan saya di situ. Dan lebih banyak hal lagi tentang dunia media digital. Yang kedua, media digital memiliki dua sisi, positif dan negatif yang saling berdampingan satu sama lain. Kita sebagai pengguna diminta untuk bijaksana dan menjaga adab saat berada di dunia nyata maupun virtual. Jadi dunia di mana kita hidup sekarang itu seperti dibedakan menjadi dunia maya atau virtual dan dunia nyata. Setiap dunia, setiap tempat itu punya sisi positif dan negatif. Namun seiring berjalannya waktu, kita diajak untuk semakin bijaksana dalam bertutur kata, berperilaku, dan menjaga adab, menjaga etika, dan menjadi seseorang yang adaptatif di dunia nyata maupun di dunia virtual. Karena seperti kita ketahui, ini adalah era globalisasi di mana segala hal akan terhubung satu sama lain, tidak terkecuali dunia nyata dan dunia virtual itu sendiri. Yang ketiga, hoax merupakan salah satu produk media digital yang harus ditangani bersama untuk menciptakan media yang aman dan bermanfaat. Mungkin kita akan berpikir hoax itu ancaman. Ya, di satu sisi, ya di sisi lain merupakan tantangan untuk kita untuk senantiasa menjaga keamanan media digital, lalu juga menciptakan media yang positif, lalu juga jika hoax itu lebih banyak berbunyi tentang hal-hal negatif, kita bisa menyajikannya secara benar, tidak dengan cara membuat hoax. Dan yang keempat, kita diminta untuk menjadi pengguna media digital yang cerdas dengan kecakapan bermedia dan dapat membedakan fakta dan hoax. Jadi garis besar dari media digital adalah tentang fakta dan hoax. Meskipun ada banyak aspek lain di dalamnya, tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua hal di media itu merupakan fakta dan tidak seluruhnya juga hoax. Akan selalu ada hal yang dalam tanda kutip dijaga oleh penyedia media ataupun orang-orang yang berperan di media agar kita sebagai halayak media juga merasa cukup hanya mengetahui sampai di sini, karena kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi di media, tapi kita bisa memilih untuk menjadi halayak media yang cerdas dan bijaksana untuk mewujudkan media yang lebih baik lagi seiring berjalannya waktu di masa yang akan datang. Mungkin untuk sekarang cukup sekian materi singkat yang aku berikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaiannya, dan terima kasih telah menonton video materi ini. Sampai jumpa.